baju baru untuk Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Agomo atau agama kalau di Jawa disebut ageman atau baju untuk dipakai. Pakaian ada dalaman juga luaran yang dapat kita lihat, juga disebut atasan dan bawahan. Begitu juga manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini. Tujuannya agar selamat dunia akhirat, karena manusia ada dua sisi, yang zahir dan yang batin. Yang zahir berhubungan dengan hukum sebab dan akibat dari alam semesta dan diproses Bapak Ibu dalam keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat. Syariat itu keilmuan yang dilakukan di jasad, sedangkan tarekat atau tarekoh itu amalan yang dilakukan di hati dan di pikiran. Walau kita tidak mengikuti kelompok tarekoh, amalan yang di hati dan di pikiran itu disebut tarekoh atau tarekat. Sedangkan ruh itu dari kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau langsung tercipta dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diistilahkan, ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jasad. Dalam keilmuannya disebut hakikat, meliputi ma'rifat ke-zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun setelah diilmui dan setelah terbuka tirai penghijabnya. Yang ada di ruh disebut hakikat, yang ada di jiwa disebut ma'rifat. Keduanya dari kata iman Islam oleh para guru dinamai keempatnya itu agar kita mudah dalam mempelajarinya dan bukan berarti menyelisihi dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dilakukan Nabi itu iman Islam dulu, bukti itu sebelum adanya perintah sholat yang diajarkan baginda Nabi itu ilmu tauhid setelah berusia 53 tahun baru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan dan diwajibkan melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, dan sholat itu supaya dapat membekas dalam pengertian agar selalu bersyahadat atau bertauhid seperti sebelum Nabi diberi kewajiban sholat 5 waktu itu. Dan bukti di akhir sebelum salam 2 kalimah syahadat menjadi kewajiban yang wajib dibaca dan berisyarah menunjuk ke depan, dalam kurung bukan ke atas atau ke diri kita sendiri, dalam kurung seperti yang diimani yang bertauhid bermata sebelah, atau yang hanya iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain, dan menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang memakai baju atasan, tidak memakai baju bawahan, atau tidak memakai celana untuk lebaran. Dalam kurung syariatnya mengikuti Nabi
tauhidnya, mengikuti yang diajarkan guru besarnya yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian mereka di dalam kemusyrikan hati atau di dalam kekafiran dirinya sendiri karena menyangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Agomo atau agama kalau di Jawa disebut ageman atau baju untuk dipakai. Pakaian ada dalaman juga luaran yang dapat kita lihat, juga disebut atasan dan bawahan. Begitu juga manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini. Tujuannya agar selamat dunia akhirat, karena manusia ada dua sisi, yang zahir dan yang batin. Yang zahir berhubungan dengan hukum sebab dan akibat dari alam semesta dan diproses Bapak Ibu dalam keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat. Syariat itu keilmuan yang dilakukan di jasad, sedangkan tarekat atau tarekoh itu amalan yang dilakukan di hati dan di pikiran. Walau kita tidak mengikuti kelompok tarekoh, amalan yang di hati dan di pikiran itu disebut tarekoh atau tarekat. Sedangkan ruh itu dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau langsung tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistilahkan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jasad. Dalam keilmuannya disebut hakikat, meliputi ma'rifat ke-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun setelah diilmui dan setelah terbuka tirai penghijabnya. Yang ada di ruh disebut hakikat, yang ada di jiwa disebut ma'rifat. Keduanya dari kata iman Islam oleh para guru dinamai keempatnya itu agar kita mudah dalam mempelajarinya dan bukan berarti menyelisihi dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dilakukan Nabi itu iman Islam dulu, bukti itu sebelum adanya perintah sholat yang diajarkan baginda Nabi itu ilmu tauhid setelah berusia 53 tahun baru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan dan diwajibkan melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, dan sholat itu supaya dapat membekas dalam pengertian agar selalu bersyahadat atau bertauhid seperti sebelum Nabi diberi kewajiban sholat 5 waktu itu. Dan bukti di akhir sebelum salam 2 kalimah syahadat menjadi kewajiban yang wajib dibaca dan berisyarah menunjuk ke depan, dalam kurung bukan ke atas atau ke diri kita sendiri.
dalam kurung seperti yang diimani yang bertauhid bermata sebelah atau yang hanya iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain, dan menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang memakai baju atasan, tidak memakai baju bawahan, atau tidak memakai celana untuk lebaran. Dalam kurung syariatnya mengikuti Nabi, tauhidnya mengikuti yang diajarkan guru besarnya, yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian mereka di dalam kemusyrikan hati atau di dalam kekafiran dirinya sendiri, karena menyangka membayangkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.